Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala mana wa bismillahir rahmanir rahim wa ala mana wa bismillahir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizul Alim adadaka ya Rabbul Tibawa wa taqwa lana al-amin wa daharan dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wal muslimat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami'i ulumid din. Hudusul alam bi asli, baru alam semesta dan seluruh isi-isinya. Jalan kita mengenal kepada Allah, jalan kita untuk ma'rifah kepada Allah, yaitu kita melihat, memikirkan, mentafakkurkan, yaitu kejadian-kejadian di alam semesta. Alam semesta dan seluruh isinya, langit dan bumi, dan seluruh isi-isinya atau barang di antara keduanya, semuanya itu adalah menjadi tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta ini adalah menjadi tanda dan bukti semuanya itu ada yang memperbuatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersilih gantinya antara malam dan siang, la ayatin li ulil albab, sungguh itu adalah menjadi tanda bagi kebesaran kekuasaan Allah, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya. Jadi apabila kita mau menggunakan akal dan pikiran kita, yang akal dan pikiran ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah niscaya kita akan melihat di situ akan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dan keistimewaan bagi mereka, sehingga otak dan pikiran mereka itu senantiasa mengikut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bahwa abah guru kita sekumpul, beliau di dalam manakibnya senantiasa katuju siyahah, yaitu katuju berjalan-jalan ke dalam hutan. Berjalan ke dalam hutan ini adalah sesudah abah guru sekumpul itu melakukan yang namanya khalwat. Khalwat, arti khalwat itu adalah yaitu menyendiri, menyerongan, di mana di tempat suatu ibadah, baik di dalam kamar ataupun menyerongan di mana tempat yang dijadikan sebagai tempat uzlah, berasing diri. Nah, itu keluar. Kita ini bakal lewat juga, Bang. Nah, kita ini bakal lewat juga ketujuh. Bakal lewat ketujuh. Cuma lain yang dimulai. Nah, dimulai lain. Ada orang wali-wali nang dikulanya, nang di tangannya tasbih. Otak dan pikiran Allah, Rasulullah, dan memang ini atas dasar Syekh Murabbi mereka. Ada guru, misalnya disuruh berkhalwat dalam kamar, misalnya 3 hari 3 malam. Nah, yang dibaca ini, yang diamalkan ini. Nah, ibarat kena ulang. Sesudah itu lalu kena menghadap perintah daripada seorang gurunya. Perintah gurunya, murabbinya. Nah, kena mungkin sampai 40 hari 40 malam. Nah, setelah khalwat itu abah guru kita sekumpul, lalu disuruh oleh murabbi sidin, guru sidin, yaitu siyahah, berjalan-jalan ke dalam hutan. Apa berjalan ke dalam hutan? Yaitu mengikuti keindahan alam semesta. Nah, berjalan mengikuti diisi dengan tafakur. Nah, memikirkan, melihat apa segala keindahan-keindahan yang diolah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semesta. Jadi hati ini bilanya melihat pohon itu, oh ini olahan Tuhan. Nah, Tuhan kuasanya biar mengolah. Nah, itu nah, itulah perjalanan orang-orang saleh, orang-orang wali. Mereka melihati alam semesta ini, kada melupakan lawan nang mencipta, nang menjadikan.
mereka tidak terbimbing dengan Allah Subhanahu wa taala nang maulah yang menjadikan alam semesta. Nah, alam semesta ini baharu, arti baharu yaitu berubah-ubah. Nah, berubah, setiap yang berubah-ubah itu ada yang merubah-ubahnya. Nah, ada mungkin akal kita ini memadahkan, kada mungkin cerita kada ada yang ubah-ubahnya, pasti ada yang merubah-ubahnya alam semesta ini. Nah, contoh tadi apa? Waqtilafil laili wan nahar, yaitu bergantiannya antara malam dan siang. Tadi siang, imbah itu ini malam. Nah, dari siang ke malam itu berubah-ubahnya, beralih-alih. Nah, ini malam, enak esok siang. Dari malam ke siang, dari siang ke malam, itu namanya baharu. Ada yang memperbaharui, ada yang merubah-rubahnya. Nah, di dalam hati kita yang mengubah-ubahnya itu adalah Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Nah, pikirkan olehmu, disuruh berpikir, pikirkan olehmu, tafakkurkan olehmu fi khalqillah, pada apa jua pun yang dicipta, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fil khaliq. Nah, Nabi jangan kita memikirkan nang kayak apa Tuhan nang menjadikan. Nah, jadi yang disuruh memikirkannya ini apa? Ciptaannya. Ciptaannya. Nah, jadi ciptaannya ini yang mesti kita pikirkan, bertafakkur. Bertafakkur kita satu saat memikirkan ma'itihi, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah di alam semesta ini. Satu saat kita berpikir, kita bertafakkur, itu nilainya adalah lebih baik daripada beribadah sitina sana 60 tahun penuh dengan ibadah. Nah, memikirkan alam semesta, melihat langit suara tahan tihang langit atau suara. Nah, ada suara juga. Kuasanya udah kita, Allah mencipta langit, ada sintihangan. Masya Allah. Nah, bertafakkur memikirkan itu nilai ibadahnya berapa? Sama beribadah sunnah 60 tahun penuh dengan ibadah sunnah. Nah, satu matanya sesaat memikirkan ini di alam, memikirkan alam semesta. Nah, intinya apa? Mengingat lawan kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan hari ini. Nah, jadi dengan hati ini lawan Allah, Allah harus kuasanya Tuhan menghujanakan, menurunkan baikmu mulai atas
Kalau secara akal kita ini kita kumaha kan baiknya mulai atas kalau nah itu pun diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Imbahnya ke alam semesta turun ke bawah. Kemana? Ke diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu kata Allah Subhanahu wa taala, banyak kekuasaanmu, kata Allah, kebesaranmu, rahmatku, kasih sayangku kuberikan di dalam dirimu. Apalah tubsirun, apakah kalian tidak mengetahui? Apakah kalian tidak melihat di awak kita ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nang nyata dulu lawan kita. Allah Subhanahu wa taala mencipta kebesaran kekuasaannya. Allah menciptakan ngarannya bulu mata. Bulu mata kita ini apa ini ya? Belum kan suami kita yang bawa bulu mata oleh ke tukang gunting kan suami. Ya, berpanjang ada lah. Kemudian Allah menciptakan gigi. Adalah kita ini setahun sekali kah, sebulan sekali kah, dan nak matak gigi dulu aja. Ada. Nah, kehebatan kebesaran Allah, kekuasaan Allah menciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik kejadian. Dan apa yang dicipta dijadikan Allah Subhanahu wa taala memang itu pada iradah yang dikehendaki oleh Allah, pada azali. Bukan menjadi kebetulan bagi kita, memang sudah diketahui Allah kehendaknya, ya kan, manfaatnya, kegunaannya lewat kita. Habib kacamata. Ya Allah, kacamata. Allah Taala tuh hebat, sini tahu sudah. Mon kita ini kena pacang kacamata. Nangaran baharu, ya kalau mata kita ini baharu bisa berubah-ubah. Asalnya tarang, asalnya janak, mata melihat nyaman. Baik itu diubah-ubah Tuhan, tapi nandu kita. Asalnya kalau pakai kacamata gini nyaman aja. Wah ini kan mau berlepas kalau pakai kacamata. Nanti. Nah cuma hati kita ini, perubahan-perubahan yang ada di diri kita itu di situ nampak kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ini mau ubah-ubahnya nih Allah. Nah, itu diulah Tuhan, telinga, dasar mahanak kepangannya, gagangnya. Nah, diulahkan Tuhan sudah siap. Apakah ini memang pikiran manusia, pendapat manusia? Ada tadahulu Allah sudah, pendapat Allah itu tadahulu sudah. Manusia ini taduli. Nah, jadi kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah itu perlu kita ketahui tadahulu daripada ilmunya makhluk. Ilmu di manusia ini diandaki, diberi, lalu diberi oleh Allah akal, pikiran, ilmu, lalu nya kau berpikir.
Nah, kayak apa cara supaya bagus? Orang pada melihat mata diulahkan, tapi sudah siap untuk Tuhan. Digasan gagangnya di sini, digasan apa? Mandak matanya nih apa? Senyum apa? Nah, bagus loh. Nah, mas benar. Sini hidung nih. Diandak Tuhan hidung di sini. Ini dengan ilmunya Allah sudah. Tahu Tuhan. Tiga sama anak kamu di sini kan. Cuma ada di hidung. Ada ya Pak? Bisa dulu. Bisa dulu. Nah. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Allah Ta'ala hidung, ungas, andakannya di sini berlubang dua, andakannya ke bawah, daya ke atas. Ya Pak, lubangnya ke atas. Nah, memikirkan ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbir kekuasaan Allah, kebesaran Allah, lalu memuji nama Allah, itu nilainya ibadahnya luar biasa. Lebih baik daripada beribadah ya kan 60 tahun dengan penuh dengan ibadah. Tafakurnya apa hukumnya? Sunnah. Jadi sunnah. Jadi jangan dikatakan wajib, sunat, perintah nang sunat. Ada wajib. Jangan yang selalu tafakur aja, lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Nah, kada usah sembahyang. Nah, itu jangan ini. Tafakur aja, sembahyang kada. Jangan. Nah, nang bagusnya itu di dalam sembahyang diisi tafakur. Di dalam sembahyang mengingat Tuhan. Di dalam kitab Sirajul Muqtadiin, kitab tauhid, jelaskan bahwa perubahan-perubahan alam semesta termasuk batang tubuh kita. Nah, batang tubuh kita ini perubahannya itu apa? Bisa bergerak, bisa berdiam. Bisa bergerak, bisa berdiam. Bisa sehat, bisa sakit. Bisa nikmat, bisa macam-macam yang dirasakan. Nah, perubahan di awal kita ini kita lihati. Ini adalah nama ubah-ubahnya Allah. Asalnya sehat, besokan sehat, tengah hari sehat, sorenya garing. Nah, dari sehat ke garing itu nama ubah-ubahnya siapa? Allah. Nah, jadi Allah. Jadi sebab-sebabnya itu kada usah kita ulah masalah. Anu jar tengah hari tadi anu berhujan bang, anu jar. Ini berhujan bang. Oh, berarti punya ada berhujan bang kan? Kemungkinan kada garing lah, kada salismaan lah, ada. Pokoknya Allah hendak maulah garing awak nih, uyuh, sakit, talismaan, batukan, sakit kepala, biar kita kada berhujan. Munjar Allah Ta'ala garing. Nah, setiap asbab atau sebab itu kada memberi bekas. Orang kita bukan hujan nama ulah kita garing, bukan panas nama ulah kita sakit kepala. Nah, ini hati-hati kita nih. Jadi pokoknya bedanya kita ini besokan sehat, tengah hari garing, hujan kita dalam hati kita Allah yang memberikan ini garing sakitnya Allah. Hujan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku nih garing ke Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, yang menyembuhkan itu Allah. Yang menyembuhkan itu siapa dulu? Allah. Menyembuhkan itu Allah.
Jadi namanya buah kita itu lain obat. Obat itu sekedar kita melaksanakan perintah, usaha dan ikhtiar kita hendak sembuh, hendak ambil bersyariat, minum obat, berurut, bertambah, lain sebagainya. Tapi hati kita tetap kita ini berikut lawan Allah, hati kita. Kenapa jadi disuruh lawan Allah? Karena di saat kita umpama kita ini nangaran garing, nangaran sakit, bilenya kita ini ada ape, nah hati kita itu sudah lawan Allah. Bilenya sudah lawan Allah, insya Allah di hati kita itu kada nyaman, sakit hati, rasa sangkal, itu kada. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu sudah Allah. Ya Allah, nang mendatangkan sakit penyakit biar ulun sekadar melaksanakan usaha ikhtiar, berobat melaksanakan perintah biar, tapi tetap keputusannya pian. Belenya ampe, alhamdulillah. Belenya kada ampe, hadangi gawian Tuhan. Nah, jadi kita di alam semesta ini mengintihi Allahnya, mengintihi Allahnya, nam merubah-rubahnya. Contoh kita di dalam sembahyang, kita asalnya berdiri betul, kita asalnya berdiri betul. Kita ini berdiri ya. Asalnya kita tadi duduk, lalu komat, lalu kita berdiri anak sembahyang. Dari duduk berdiri itu ngarannya baharu. Bahwa ngarannya dari duduk berdiri itu bahwa ngarannya bukan. Nah, dari duduk ke berdiri itu berubah. Nah, setiap yang berubah ini ada nama rubah-rubahnya. Siapa nama rubahnya itu? Allah. Jadi kita duduk tadi, hati orang wali, orang makrifat kepada Allah. Ketika duduk, Allah yang mendudukkan. Ketika yang berdiri, Allah yang mendirikan. Mudah-mudahan kita makrifat kawan Allah berataan. Kita hidup ini kadang-kadang dicapai selain daripada berusaha kita makrifat kepada Allah. Pesan Nabi SAW, kita hidup di dunia ini sekadarnya aja dunia, jangan terlalu benar urusan dunia. Artinya apa? Arti jangan terlalu itu bisa membagi antara dunia lawan akhirat. Dunia cukup aja sudah, mulai jam 7, jam 6 sampai jam 5, jam 6 sore sudah cukup. Dunia cukup. Akhirat pulang. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah, beruntunglah, baiklah keadaan seseorang nantinya bisa menggunakan kehidupan di dunia ini membagi lawan akhirat. Kalau dunia aja orang kecelakaan. Nah, kemudian di samping kita ini seadanya jangan terlalu urusan dunia. Kalau dari jam sekian sudah akhirat pulang. Kemudian yang perlu benar lawan kita adalah memikirkan yang kayak apa cara supaya hidup ini dia bersumber makrifat kepada Allah. Berpikirlah kita ada. Maka kita mungkin itu yang dihadapi siapa? Allah. Dihadapi Allah. Harta dibawa.
Bagaimana engkel begini? Harta itu sebenarnya kalau dibawa, arti bawa itu apa? Kalau dikirim, jadi sodakohkan, jadi infakkan di jalan kebaikan. Itu mengirim karena transfer dulu. Jalan Abu Bakar itu ditransfer kemana? Ke rekening BCA. Apa? Bank Sentral Akhirat. Jadi, nah ini untung dikirim. Nang ampun kita, hakikat nang ampun kita di dunia ini, harta yang kita kumpulkan, nang hakikat sebenarnya ampun kita mana? Nang ya, nang dikirim, nang dibayarkan, nang disedekahkan, itu ampun kita. Amun nang di dalam ATM itu lain. Lain ATM dalam apa bu? Dalam kantong. Dalam empok itu lain nomor kita. Nang di rumah kita nih. Ini kan nomor kita loh. Oleh mobil dalam MM. Ya bu. Nah di rumah kita nih duit banyak kelebihan. Ibak duit tuh 2 rajang tuh. Itu ampun kita lah. Lain pun kita. Kenapa lain pun kita? Bilanya kita meninggal dunia, tapi mudah panjang umur berataan. Meninggal dunia dibawa nggak duitnya? Ada di bawah. Nah jadi kita ini berpikir, mudah-mudahan kita ini selama kita hidup ini berpikir, nah kayak apa supaya kita pinandu lawan Tuhan, makrifat lawan Tuhan. Awal mudin ma'rifatullah. Awal agama disuruh kita ma'rifah, kenal lawan Allah. Apa berusaha kumpul itu mulai umur 7 tahun sudah dilajari oleh Abah sini belajar ilmu tauhid dan akhlak, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kita ini baik-baik pilihnya kita salah, pilihnya kita ma'rifah lawan Allah di dunia nih. Insya Allah kita akan bahagia di akhirat kita. Orang jangan berangan-angan berpikiran hendak surga di akhirat kalau kehidupan di dunia ini penuh dengan duka cita dan derita. Itu duka cita lawan derita, tambah lagi pak gundah gulana galau merana. Kalau amun di dunia ini nah hidup kada bahagia, di dunia ini kada bahagia, kalau bilang di dunia ini kada bahagia hidup, jangan berharap anak masuk surga, biar sembahyang. Karena surga nang sebenarnya, nang hakiki nang sebenarnya kita rasakan, kita nikmati itu di dunia ini dulu. Makrifat yang terbesar di dunia ini apa? Karena pinandu lawan Tuhan. Makanya ujar Sayyidina Ali, berucap Sayyidina Ali, ujar Sayyidina Ali, aku lebih senang, lebih ketujuh. Kenapa? Aku dimatiakan Tuhan, tapi aku pinandu lawan Tuhan. Pinandu kenal lawan namanya dia akan aku, kamu memberikan nikmatan rezeki lawan aku, daripada aku mati lagi harus mati tak anak, tapi surga tempatnya tapi kada pinandu lawan Tuhan. Ini Sayyidina Ali. Nah jadi kita mudah-mudahan barakah belajar tauhid ini wajib lawan kita. Kita orang beriman, umat Rasulullah ini wajib belajar tauhid supaya ma'rifah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bilanya kita ma'rifat dan tauhid di dunia ini, insya Allah kita bahagia, senang. Karena ada masalah di dunia ini. Nah ini orang ma'rifah hidupnya di dunia lawan Allah, hidupnya kada ada masalah. Oke terus hujan siap naik, panas siap naik, dapat jaring ada ampe-ampe seminggu sudah, sebulan sudah. Kenapa jadi
ikhtiar. Usaha dan ikhtiar syariat ada dan memberi bekasnya. Obat dan menyembuhkan, lalu mengerti hati ini, itulah makrifat dalam hati. Tapi masalahnya kan ada beban, tak ada beban, jadi ada dalam hati ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini, mudah-mudahan dalam hati ini, di dalam kita kenikmatan, kebahagiaan itu Allah di kita. Di saat sakit, di saat tak ada nyaman kehidupan, gawian kan tapi ada duit dah nu basah dah nu kering. Itu kering senang ya. Bukan ada basah tuh gitu. Udah cair itu basah udah. Terus yang mikirkannya orang-orang makrifat kepada Allah, makrifat kepada Allah, mereka wani berucap, aku nya kada perlu memikirkannya dunia ini. Kehidupan punya orang perlu memikirkannya. Kenapa? Karena kita ini dari beisukan sampai sore sampai malam itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nang namanya rezeki kita pasti sampai. Pasti sampai. Nang nama ada rezeki kita ada harapan sampai. Nang rezeki kita itu pian biar nang sedunia anena hendak manahani paman ya, tapi Tuhan mustahil bengkok. Tuhan nih hendak mengunjuk lawan kita, hendak mengunjuk lawan kita. Jadi biar nang seberataan dikerwek hendak manahani, jangan Tuhan nih, jangan diunjuk lawan itu. Jalan Tuhan kemudian hendak. Bedanya Tuhan nang hendak karena orang mana hatinya berdaan. Nah oleh karena itu kita hidup di dunia ini jangan terlalu menjadi beban. Dunia ini jangan sampai terlalu dipikirkan. Bisa aja Tuhan itu orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi kayak itu? Karena Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, bersalahan bagi segala yang baru. Apa yang kita kehendaki terkadang bersalahan apa yang dilawan Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap itu baik, tapi kada baik bagi Tuhan. Kita menganggap baik, tapi ya Tuhan kada baik kita. Kita menganggap kada baik, tapi baik ya Tuhan. Ya Tuhan bagus garing memang. Bagus garing nih kan. Kenapa bagus garing? Imbah garing, asalnya lagi kada garing malah. Kada tak ada pasnya. Ada tak atek ini. Bergantungan ke itu nah, bergantung di sarang yang wangkot ke tanah tuh. Tadi imbah garing mana aja membilang tasbih paham ya. Nah jangan ini alhamdulillah amin ya. Nah yang macam apanya aja bagus garing ini nyawa aja. Nyawa sehat nyawa aja benar aja. Lagi nggak ada beda duit aja udah. Akhirnya tasbih lah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil takbiran banyak mata menangis. Merasakan mungkin banyak dosa, banyak kesalahan. Ini kalau secara nafsu kada baik, pinanya kalau kita. Tapi bagi Allah bagus garing kan. Mungkin ikan garing, ikan ini mau ingat lawan aku ya Tuhan. Tuhanku sudah tahu. Kita ini ada garing. Nafsu kita nih, tapi ya Tuhan bagus garing ya. Nah, dapatnya nang bini garing di kisah gue, nang bini garing, nang laki ini rupanya mencal kan, nang laki nih malah nggak buat kita ya, di kisah aja. Nang bini ini pulang-pulang garing, pulang-pulang garing nang bini ini makan ini coba makan berenang, nak sate kebanyakan kada. Antum makan apa? Ada juga mereka kada juga. Hendak minum apa? Ada juga. Bapak hendak makan apa kan? Jangan ini banyak aja. Tabulakannya ada umur. Kenapa? Aku dalam mengabulakan negara dia lagi. Aku hendak makan badai ya. Jangan gini nih. Badai apa aja?
badai pais ya. Oh yang ini banyak apa pais, badai laki banyak apa pais itu, banyak pais apa garam, pais pisang, dah, pais walu, ada juga suara pakai pais walu kok, pais walu ada juga, ada yang ini, anak pais walu ada, pais pisang ada juga, bapaknya laki anak apa, anak apa garam, ada kalau ada lu ngapulakannya. Aja nang laki ada apa? Kalau kita habis umur kita dia punya salah tuh banyak aja kalau ngabulakan. Jangan laki lo begadang, jangan bini udah nak makan pais tahi. Jangan bini nih, nah ini laki ini malahin aja nih. Nang bininya udah perhatian juga ya Allah, nang laki ini ada campur juga Allah. Hujan nang bini lu makan pais tahi ya. Banyak laki nggak pengen makan pais tahi, nyamannya ada pais walu nggak kayak bisa nggak? Aku murah kamu aku banyak aja, wadai serba seribu. Banyak nggak? Kenapa di malah lain? Ada banyak itu aku ada aja. Kalau ini aku mati ya. Ini kamu penyasaran aja, ada mengabulkan. Kamu nama itu menyayat juga aja. Itu namanya aja, hanya anak awas aja. Itu kisah aja juga. Udah nang ini bebareng aja udahnya udah kita makan nyari aja. Nang laki aja. Kita ada jalan panggal dia kalau ini nggak bisa dipikirkan itu kisah aja. Di anu makan yang lagi ini daun, buatnya gue, ini itu anak itu video harus dokter ada tahu dia anu yang ini di bolinya, hujan yang ini jangan makan masakan aja, masakan. Mbak masak, nah jangan pakai masak sudah menyai, dinginkan dulu jangan ini, kan biarin, tapi pintar yang mikir. Oh jangan ini, dinginkan dulu banyak aja, awas. Namanya dingin sudah ya, koyak akan, ya, koyak akan lagi, sental juga, ya masak. Sudah kira-kira tidak anu jangan bini racikan dia, racikan apa? Ini mbak racikan, ujian nang latina, ya pak suara aja, ada banyak aja, rasanya ada. Jangan kayak itu garing pula, jangan kayak itu wae, ingat wae garing. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, nikmat Tuhan. Dinyatakan belinya kita dari uyuh pula, nah dikatakan dan dikatakan pertama Allah, kenapa? Belinya aku meninggal karena aku yakin dosa ini berataan diampuni oleh Allah. Yang kedua, aku yakin bilanya aku mati meninggal dunia kena Allah pasti merahmati lawan aku kena. Yang terakhir bilanya aku meninggal mati roh naik ke hadirat Allah, aku yakin roh ini insyaallah mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masuk kubur supaya jangan ditakuni oleh malaikat. Karena dikatakan bila kita masuk kubur kita akan ditakuni kan? Kenapa? Karena jawabannya sudah tahu, kita mulai lagi hidup, sudah mengamalkan, sudah membaca kita 4 kalimat yang diingatkan. Pertama, ittirah, alif ta ra habulat ittirah. Kemudian yang kedua, ittirah, alif ta ra haqwa ittirah. Kemudian yang ketiga,
sembahyang. Tahu ampat tuh hafal. Jadi bila yang ibadah untuk sembahyang dalam hatinya itrah kali salihin. Imbah itu kan nang ampatnya apa? Nang ampat ini kita anukan di hati ini kena pertanyaan munkar dan nakir. Itu jawabannya. Jadi dia malaikat nih harus ditakut lagi kan. Nah kita sudah tahu jawabannya. Jawaban gua ada di kantong kita ya web. Ngalapahin aku ini nah itu nyatakan itu apa saja yang katakan. Nah ya kalau anak-anak ya anak-anak ini lain namanya antennya. Itrah arif salihin Pak menyatakan bila jadi takuni juga kena kiau ulun kalau itu meninggal kalau dalam kubur kena didatanginya juga tetap ya Allah kiau diulang kena arupan nggak ini apa biar mana yang ulang di karang putih kan mah takuninya palingan turun kayak gimana nyawa baca salah juga itu benar ya. Nah jadi kita ini kembali nah hidup ini berusaha makrifat kepada Allah. Jadi sembahyang kita berdiri ini didiriakan Tuhan, didiriakan Tuhan. Yang ulang kita berdiri kita mengangkat tangan, tangan Allahu Akbar. Ini Allah bertahannya nama ubah-ubahnya Allah. Ibarat mengangkat kita tangan kita di sini, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Mandaknya di mana? Mandaknya di bawah dada, di atas pusat. Mandaknya. Nah, mandaknya ini. Mandak tangan di bawah dada, di atas pusat. Jari kelingking, jari manis, ibu jari mengacak di sini, mengacak di nih. Ini apa karena buku tangan cacok. Ini jari mengacak, ngacak ini supaya kita me'rat nih, sembahyang, me'rat orang beriman, sembahyang. Nah sembahyangnya ini jadi apa dulu? Dikacak ini dua ini lalakian bebinian. Nah jangan kayak ini jangan naik, jangan kayak ini jangan kayak ini, jangan kayak ini atau kayak ini jangan dua ini bujur-bujur. Nah bujur-bujur. Nah mata kita mana? Mata kita ke sahapan mulai takbir sampai dari mata ke sahapan. Jangan lingau-lingau. Ini sambil lingau ini Allah Akbar. Lingau-lingau sembahyang. Sembahyang khusyuk, tenang awak kita. Jangan lingau sembahyang kanan kiri lingau. Jangan. Nah, rukuk kita dari berdiri ke rukuk itu maknanya perubahan. Siapa yang merubah itu dari berdiri ke rukuk itu Allah nama ubah-ubahnya. Imbah rukuk i'tidal dari rukuk ke i'tidal itu berubah-ubah nama ubahnya Allah. Imbah i'tidal sujud duduk antara dua sujud pulang itu nama ubah-ubahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu hati kita itu ujar kita ini jauhian Tuhan. Itu hati kita. Sembahyang nih, ini jauhian Tuhan, perbuatan Allah. Nah, ketika itu sudah. Jadi kita ini melihati jauhian Tuhan, menyaksikan jauhian Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada di alam semesta ini yang berjauhi yang memperbuat itu ada lain daripada
Jadi mulai awal Allah Akbar gawian Tuhan, rukuk gawian Tuhan, sami Allah hamidah gawian Tuhan, sujud gawian Tuhan, duduk antara sujud gawian Tuhan, sujud lagi perbuatan Tuhan, sampai kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gawian Tuhan. Ini yang disebut dengan mi'raj orang beriman. Nah, mi'raj orang beriman. Jadi mudah-mudahan kita di dalam sembahyang tak banyak sedikit mengingat lawan Tuhan. Ujar Nabi, Allah tidak menilai berapa persentase orang sembahyang. Orang sembahyang sama aja rakaatnya, subuh 2, maghrib 3, isya 4, asar 4, zuhur 4, sama. Nang membedakan itu lah, nang membedakannya kita ma'rifah lawan Allah, ingat lawan Allah, itu nang membedakan nilainya. Berapa banyak kita ingat lawan Allah, itu nilainya. Amunnya kita dari awal memandang ini lain jauhian kita, lain perbuatan kita, tapi ini adalah perbuatan Allah, berapa banyak yang kita dapat. Inilah hakikat sembahyang nang sebenarnya. Mi'raj karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah ma'rifatnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat. Allah selamatkan hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, supaya kenapa Allah menyampaikan ini, supaya kita beribadah itu berisi. Yang berisi itu namanya biar papa rumah itu banyak rumah, tapi ada berisi, baninya berisi. Napa namanya hampa. Nah mudah-mudahan nah utama lagi waktu takbir mandak niat bujur-bujur fokus aku ini sembahyang. Kena dulu mikirkan betetapas ke pasar, hendak ke warung, hendak kemana-mana jangan ada dulu untuk fokus aku ini hendak sembahyang maghrib, aku ini hendak sembahyang isya. Usalli fardal isya ya barakatin bismillah ta'ala. Allahu Akbar. Bujur-bujur aku ini sembahyang isya. Jangan Allahu Akbar. Bedanya waktu Allahu Akbar ada di pasar, berarti kan sembahyang. Ini katakan itu bujurnya rukun sembahyang, niat yang pertama. Jadi bujur-bujur mandak niat Artinya waktu takbiratul ihram itu jangan ada nang dunia, jangan ada dunia fokus bujur-bujur hendak sembahyang, jangan pikiran lain. Bahayanya yang ulama apa? Kalau kena itu niat kita dalam sembahyang. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kawan kita bertahan. Mudah minta halal, minta ridho dan akhirat. Kalau dia bertahan, mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kekurangan kita, kehilapan kita, bersama maba kita, muslimin muslimat bertahan. Mudah-mudahan barakah bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita bertahan ibadah kita diterima, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqurna wal muslimin min asy-syaqawati was sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhilli ila al-'izzi وإن الإيمان إلى الكرامة وإن الضيق إلى الساعة
ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المقضي ورضاك المنهي إلى جناتك المحسوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين يرجون وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي